Shalom, selamat pagi jemaat KBC yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya percaya sukacita Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Akan saya percaya juga bahwa setiap saudara yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini, saudara pun bersukacita dan antusias untuk menikmati hadirat Allah. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan lebih fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Kita tanggalkan setiap hal yang merintangi pujian penyembahan kita. Yang merintangi penyembahan kita naik di hadapan Tuhan Yesus. Mari beri waktu ini. Hormatilah Tuhan Yesusmu. Hormatilah kehadiran Tuhan. Sebab Dia hadir di rumah-rumah saudara. Ketika namanya disebutkan, Dia hadir dan kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini dengan segenap hati dan jiwa kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada, itu karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, yes, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia ada bagimu, dan Dia peduli atas hidupmu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, yes Lord, dalam genggaman-Mu. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.
Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bangkit. Dia Tuhan yang naik ke surga. Dan dia juga Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita menaikkan penyembahan kita di hadapan dia, dia ada bersama-sama dengan saudara. Dan tangannya siap memberkati setiap kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan, ku tidak akan menyerah. Yes, meski kami di dalam kesesakan. Oh, seluruh hidupku. Yes Lord. Dalam genggaman-Mu, kami menyatakan kami punya Tuhan yang besar. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara yang percaya bahwa Tuhanmu besar, mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan pernyataan imanmu di hadapan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupku. Aku mau memilih untuk tetap percaya kepadanya. Oh Yesus, haleluya. Engkau yang memberikan kemenangan bagi
Engkau yang memberikan jawaban di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Haleluya. Oh Yesus, kami hidup karena percaya, bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena iman kami kepadamu, ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami meletakkan pengharapan kami di dalam-Mu, kami melihat mujizat Engkau kerjakan bagi kami. Haleluya. Yesus, sekalipun keadaan di sekeliling kami sepertinya mengecewakan kami, sekalipun apa yang kami doakan belum kami terima jawabannya, tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan kami. Pagi hari ini kami mau tetap memilih untuk terus berharap kepada Engkau Tuhan. Sekalipun kami melihat hal-hal di sekeliling kami tidak menjanjikan bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang melakukan apa yang tidak kami pikirkan, bahkan yang tidak timbul di dalam hati kami. Engkau lakukan bagi setiap kami yang tidak meragukan akan kuasa-Mu, yang tetap memilih untuk percaya kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau ada iman-iman di antara setiap kami yang menjadi layu di hadapan Engkau. Tetapi pagi hari ini kami mau bangkitkan iman kami di hadapan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bekerja. Sekalipun kami tidak melihat Engkau bekerja, tetapi Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan mujizat di dalam kehidupan kami. Tetapi yang Engkau lihat pagi hari ini, apakah kami tetap memiliki iman di hadapan Engkau? Apakah kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan? Karena itu Bapa, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memilih lebih percaya kepada Engkau. Kami mau percaya kepada Tuhan kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah membuktikan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Mujizat ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan lagi,
Kami mengamenkan pujian ini, bahwa mujizat terjadi dalam hidup kami. Hidup kami menggenapi firman-Mu ya Bapa. Kami hidup di dalam mujizat demi mujizat. Kami hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Kami hidup karena kami percaya kepada Engkau. Kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena kami meletakkan iman kami kepada Engkau Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, mujizat sertai, mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Yes Lord. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan pembuat mujizat, dan mujizat-Mu tetap ada sampai hari ini. Kami mau memilih untuk percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk menari, melompat di hadapan Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau, sebab kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau dan siap masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, saya percaya imanmu sudah dibangkitkan pagi hari ini. Karena itu mari puji Tuhan. Mari naikkan pujianmu dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Sebab Dia yang terbesar, hanya Dia yang mulia, namanya Yesus Kristus. Amin, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Yes, ajar semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari bangkit berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bertepuk tanganlah di hadapan Dia. Yes. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi,
karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan kau terbesar, kau terbesar, yes, dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, Tuhan. Perbuatanmu, kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua sekali lagi katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, Bapa. Perbuatan, Amin, amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujian sorak-sorai kemenangan iman kami persembahkan kepada Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan satu kali lagi Tuhan beri untuk kami memuji, menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami yang ada di gereja, dan Engkau ada bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dan kepada setiap pribadi yang menyaksikan ibadah raya streaming kami pada pagi hari ini. Urapan-Mu sudah ada dalam diri kami percaya Tuhan akan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Bapa, kami rindu Engkau berbicara kepada kami, menguatkan kami, mendidik kami, menegur kami, supaya iman kami terus bertumbuh, dan kerohanian kami hari lepas hari bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kita. Mari kita percaya bahwa ketika Tuhan berikan kesempatan satu hari lagi, Tuhan memberikan satu paket. Artinya seperti ini. Hari baru diberikan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan pun menyertai kita terus menerus. Anugerahnya selalu baru tiap-tiap pagi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara tetap dalam kondisi yang antusias, semangat, dan tetap bergairah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku. Siapkan hati saudara, tetap lapar dan haus akan firman Tuhan supaya kita mengalami kuasa firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, pembahasan seri khotbah tentang penyembahan telah selesai. Sepanjang bulan Juni ke depan,
dari hari ini ke depan, kita akan belajar tentang iman. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kira-kira apa yang Tuhan mau bicara untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan saya untuk saya berbicara tentang iman sepanjang bulan Juni ini. Nah, tema besar kita dalam sepanjang bulan Juni ini adalah iman sebagai jawaban. Tema khotbah pada seri pertama pagi ini adalah melangkah pasti. Amin, saudaraku. Melangkah pasti. Mari kita baca teks kita pagi ini. Buka Alkitab saudara di dalam Ibrani 11. Di dalam Ibrani 11, saya akan mengajak kita membaca ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan kita melompat kepada ayat yang ke-8. Ibrani 11, ayat 1, 2, 3, dan 8. Saudara sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi saudara. Perhatikan Alkitab saudara masing-masing. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita lompat ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan ini baik-baik. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, dari 4 ayat ini kita akan belajar 3 hal pagi ini. Pertama, kita akan belajar tentang iman dan pengharapan. Lalu kemudian kedua, kita akan belajar tentang iman dan keberanian. Ketiga, kita belajar tentang iman dan kepastian. Amin. Saudara siap? Tetap jaga hati, antusias, bergairah, lapar dan haus akan firman Tuhan. Yang pertama kita akan belajar tentang iman dan pengharapan dalam Ibrani 11 di dalam ayat 1 dibuka dengan kalimat iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah iman melahirkan pengharapan yang pasti. Katakan amin. Iman melahirkan harapan yang pasti. Bukan sebaliknya harapan melahirkan iman, tetapi karena iman maka ada harapan. Tanpa iman semua harapan kita kosong, saudaraku. Dengan kata lain, tanpa iman tidak mungkin ada harapan. Karena harapan yang kosong tidak bisa disebut sebagai harapan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang kita harapkan di hari-hari seperti sekarang ini? Apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang menjadi harapan? Apa yang kita harapkan di hari-hari seperti sekarang ini?
Apakah uang atau fasilitas? Saudaraku, saya setuju bahwa semua orang, termasuk saya, saudara dan saya, membutuhkan uang dan fasilitas. Saya setuju, saya membutuhkan uang dan fasilitas. Saudara membutuhkan uang dan fasilitas. Pekerjaan Tuhan membutuhkan uang dan fasilitas. Tetapi saya mau katakan, uang dan fasilitas seharusnya tidak kita jadikan harapan kita, saudaraku. Tidak kita jadikan harapan kita. Uang dan fasilitas seharusnya jangan kita jadikan sebagai pengharapan kita. Harapan yang dibangun di atas dasar uang dan fasilitas akan hilang. Harapan yang dibangun di atas dasar uang dan fasilitas akan selesai, akan hilang berbarengan dengan habisnya uang dan fasilitas. Oleh karena itu, jangan bangun harapan kita di atas dasar uang dan fasilitas. Nah, kalau kita membangun pengharapan kita di atas dasar uang dan fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan oleh dunia ini, maka begitu uang kita habis, fasilitas kita selesai, maka harapan kita pun habis dan selesai. Nah, saudaraku, Alkitab menunjukkan dengan gamblang, iman menjadi jawaban yang tepat bagi orang percaya di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Amin, saudaraku. Alkitab menunjukkan dengan gamblang, imanlah yang menjadi jawaban yang tepat bagi orang percaya di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Alkitab memberi kesaksian sangat jelas, mencatat sangat jelas, menunjukkan kepada kita, memberi kesaksian dan menunjukkan kepada kita begitu jelas bahwa orang-orang yang membangun harapan hidupnya di atas dasar iman bisa tetap survive, bisa tetap bertahan sekalipun harus masuk ke dalam lembah kekelaman. Sekalipun harus melewati hari-hari yang sulit, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang yang membangun harapannya di atas dasar imannya, dia tetap kuat, dia tetap bisa bertahan, bahkan survive, saudaraku. Meskipun harus melewati hari-hari yang sulit. Bangun iman saudara. Pertajam iman saudara. Saya mau katakan, mari dengan sadar, jangan membiarkan iman kita tertidur manis. Jangan membiarkan iman kita mati suri karena terlockdown oleh teror COVID-19. Bangun imanmu, pertajam imanmu. Jangan membiarkan iman kita tertidur manis. Jangan membiarkan iman kita mati suri karena terlockdown oleh teror COVID-19 ini, saudaraku. Amin. Mari bawa hidup kita lebih dalam masuk ke dalam pujian penyembahan kepada Sang Raja, saudara. Mari bawa hidup kita masuk lebih dalam
dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari bawa hidup kita lebih bergairah bersekutu dengan firman Tuhan. Ingat, jangan hanya membaca dan merenungkan saja, tetapi harus dilakukan, saudaraku. Apa yang kita baca, rema yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, waktu kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita renungkan. Tapi tidak boleh stop sampai di situ. Harus melakukan firman itu. Karena ketika kita hanya membaca, kemudian merenungkannya dan stop sampai di situ, kita tidak akan pernah mengalami kuasa firman Tuhan. Kita akan mengalami kuasa firman Tuhan yang membangkitkan iman kita ketika kita membaca, kemudian rema yang Tuhan berikan itu kita renungkan setiap hari, lalu kemudian kita melangkah melakukan firman itu. Kita akan mengalami kuasa firman yang membangkitkan iman, saudaraku. Mari bawa kita semakin antusias beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari bawa keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita semakin antusias beribadah kepada Tuhan. Mari disiplin diri kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, saudaraku. Saya mau katakan, hal-hal yang saya sebut di atas adalah hal-hal yang memiliki nilai kekekalan, saudaraku. Ketika kita sibuk membawa diri kita untuk melakukan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan, saudaraku, maka itu akan membuat iman kita bertumbuh. Itu akan membuat kerohanian kita terus bertumbuh ke arah Kristus, saudaraku. Menyembah, memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, meningkatkan kuantitas dan kualitas korban persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Itu adalah hal-hal yang memiliki nilai kekekalan yang akan membuat iman kita tetap terjaga dan tetap sehat. Iman kita akan bisa bertumbuh dan terjaga dengan sehat. Kalau kita hanya sibuk fokus kepada hal-hal yang dari dunia ini yang tidak memiliki nilai-nilai kekekalan, itu tidak bisa membangkitkan iman kita. Justru itu akan membuat iman kita terdegradasi, saudaraku. Kalau bahasanya sekarang itu justru akan membuat iman kita terlockdown. Mari fokus dan mari kita melakukan lebih sungguh-sungguh lagi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai kekekalan. Lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Lebih bergairah lagi di dalam belajar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Semakin antusias beribadah kepada Tuhan. Dan tingkatkan kuantitas dan kualitas persembahan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah kehilangan harapan. Iman yang terus bertumbuh, iman yang terus terjaga kesehatannya akan membuat kita menjadi pribadi yang memiliki harapan senantiasa. Harapan kita tidak akan pernah mati karena iman kita terus bertumbuh. Harapan kita tidak akan pernah mati karena iman kita terus terjaga kesehatannya. Amin, saudaraku. Iman dan pengharapan, itu poin pertama. Dan poin yang kedua adalah iman dan keberanian.
Dalam ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan ini baik-baik. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat ini sangat menarik, saudaraku. Ayat ini sangat menarik. Kenapa? Kenapa pada akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Dari sinilah awal mulanya, saudara. Kenapa sampai pada akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Dari sinilah awal mulanya. Perhatikan baik-baik. Abraham dipanggil untuk keluar dari kampung halamannya menuju tempat yang tidak dia ketahui. Amin, saudaraku. Abraham dipanggil untuk keluar dari kampung halamannya menuju tempat yang tidak diketahuinya. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberitahu kemana Abraham harus pergi. Dan Alkitab mencatat itu dengan jelas. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tapi perhatikan ini baik-baik. Meskipun dia tidak mengetahui tempat yang akan dia tuju, tetapi Abraham dengan berani melangkah karena imannya. Saudaraku, andai kata Tuhan memberitahu tempat tujuannya dengan jelas, Abraham, ayo keluar dari kampung halamanmu dan ayo menuju ke ini, ke A. Atau ke kampung ini. Nah, andai kata Tuhan memberi tahu tempat tujuannya dengan jelas, lalu Abraham semangat untuk melangkah, hal itu menjadi sebuah perjalanan biasa saja yang sangat wajar. Tidak bisa disebut sebagai perjalanan iman, dan Abraham pun tidak bisa disebut sebagai bapa orang beriman. Kalau andai kata Tuhan memberikan tempat tujuannya, memberitahu tempat tujuannya, keluar dari kampungmu, pergi ke kampung ini. Lalu Abraham berangkat dengan antusias dan semangat, itu menjadi sangat manusiawi, sangat wajar. Bukan lagi menjadi perjalanan iman, dan Abraham tidak bisa disebut sebagai bapa orang beriman. Saudaraku, mari kita jujur, bukankah seringkali hal itu yang menjadi dasar kita berani melangkah? Ketika semuanya sudah jelas, baru kita berani melangkah. Saudaraku, dengar ini baik-baik. Berani melangkah karena segala sesuatu sudah pasti sifatnya sangat manusiawi. Berani melangkah karena segala sesuatu sudah pasti sifatnya sangat manusiawi. Semua orang, baik di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan, di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, melakukan hal yang sama. Berani melangkah ketika segala sesuatu itu sudah pasti, itu menjadi sangat manusiawi. Tidak ada nilai iman di dalamnya. Tapi berani melangkah berdasarkan janji Tuhan, meskipun segala sesuatu sepertinya belum jelas, disebut sebagai langkah iman atau tindakan iman, berada pada area supranatural, saudaraku. Ketika kita berani melangkah, meskipun segala sesuatu sepertinya belum jelas, tapi kita berani melangkah berdasarkan janji Tuhan. Kita berani bertindak berdasarkan janji Tuhan. Itulah tindakan iman. Itulah keberanian karena iman. Abraham melakukan keberanian, melangkah berani karena imannya. Meskipun belum jelas
tetapi dia berani karena janji Tuhan yang dia pegang, dia berani melangkah. Iman melahirkan keberanian kita untuk melangkah. Meskipun segala sesuatu sepertinya belum jelas. Nah, orang yang berani melangkah di dalam situasi yang sepertinya belum jelas, dia sedang melangkah di area supranatural. Saudaraku, saya pernah mengajar ada persamaan antara iman dan ketakutan. Saudara masih ingat itu? Saya pernah mengajar ada persamaan antara iman dan ketakutan. Kalau saudara masih ingat, itu luar biasa. Persamaan antara iman dan ketakutan adalah keduanya sama-sama percaya. Persamaan antara iman dan ketakutan adalah keduanya sama-sama percaya. Iman percaya pasti akan terjadi sesuatu yang baik dan positif. Ketakutan percaya pasti akan terjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Sama-sama percaya. Tapi ujungnya berbeda, saudaraku. Iman percaya pasti akan terjadi sesuatu yang baik dan positif. Ketakutan percaya pasti akan terjadi sesuatu yang negatif dan buruk. Itu persamaan iman dan ketakutan. Saya setuju tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemik COVID-19 ini berakhir. Saya sangat setuju tidak ada orang, tidak ada pihak, tidak ada instansi, bahkan negara pun tidak bisa menjamin kapan berakhirnya. Dunia pun tidak bisa menjamin kapan berakhirnya pandemik COVID-19 ini. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Namun saya juga sangat percaya tidak ada seorang pun dari kita yang akan membiarkan dirinya berada pada kondisi tidak normal, berkepanjangan, terus-menerus hanya duduk dan beraktivitas di lingkungan rumah saja. Saya percaya tidak ada seorang pun yang membiarkan dirinya berada pada kondisi yang tidak normal, berkepanjangan, terus-menerus, saudaraku. Karena itu, pemerintah mulai bangkit dan mulai memunculkan spirit new normal. New normal. Nah, saudaraku, spirit yang membidani lahirnya langkah new normal oleh pemerintah adalah Presiden Jokowi mengatakan kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Saya akan cuplikan pidato Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo 15 Mei 2020. Beliau mengatakan seperti ini. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimistis dan ketakutan. Kita kembalikan produktivitas dengan optimis, kata Joko Widodo. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Memang frasa yang ini akhirnya menimbulkan banyak diskusi. Orang yang tidak mengetahui, tidak mengerti apa maksudnya akan langsung menyerang. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita tetap lawan penyebarannya, namun kita harus kembali beraktivitas dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Kemudian Insinyur Joko Widodo mengatakan, ingat, musuh terbesar kita bukanlah COVID-19,
tetapi rasa khawatir dan ketakutan berlebihan yang menguasai kita. Nah, saudaraku, tentunya kita tidak akan membiarkan iman kita terlockdown oleh COVID-19 dan menjalani hidup tidak normal berkepanjangan. Mari mulailah song-song dengan penuh keberanian iman, sebuah tatanan baru kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, saudaraku. Saya ulangi, tentunya kita tidak akan membiarkan iman kita terlockdown oleh COVID-19 dan menjalani hidup tidak normal berkepanjangan. Mari kita mulai song-song dengan penuh keberanian iman, sebuah tatanan baru kehidupan. Saya mau katakan seperti ini, iman dan hikmat bekerja bersama-sama. Iman dan hikmat bekerja bersama-sama. Tidak boleh satu pihak ditekankan terlalu dalam dan yang satunya disingkirkan, saudaraku. Iman dan hikmat bekerja bersama-sama. Tidak boleh kita berkata, iman, iman, iman. Pokoknya kita ini pelangkah dengan iman. Tetapi kita mengesampingkan, kita membuang hikmat. Itu tidak boleh terjadi. Sebab iman dan hikmat harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh kita berkata iman, terlalu menekankan iman, iman, iman. Tapi kita menyingkirkan hikmat Tuhan. Menyingkirkan hikmat, itu tidak boleh terjadi. Kita juga tidak boleh terlalu menekankan hikmat, hikmat, hikmat. Kita harus berhikmat. Tetapi kita juga melupakan iman dan tidak pernah bangkit melangkah dengan iman. Iman dan hikmat bekerja dalam penerapannya, bekerja bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Iman dan hikmat. Hikmat dan iman. Saya kasih contoh. Jika kantor atau perusahaan saudara, di mana saudara bekerja, mulai memanggil untuk bekerja, responlah panggilan itu dengan iman. Tanpa dibayangi ketakutan-ketakutan. Responlah panggilan untuk mulai bekerja itu dengan iman. Tanpa dibayangi ketakutan-ketakutan. Dan kerjakan dengan hikmat Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mengerjakan bukan karena kesombongan kita. Bukan karena kebodohan kita, kepongahan kita. Kita melakukan, kita mengerjakan dengan hikmat Tuhan. Kita tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Itu hikmat, saudara. Iman dan hikmat. Kita respon panggilan untuk bekerja dengan iman dan kita kerjakan dengan hikmat Tuhan. Contoh yang lain. Jika ada panggilan untuk kita mulai melakukan fungsi kita sebagai makhluk sosial. Kita harus berinteraksi dengan lingkungan. Kita harus berinteraksi dengan masyarakat. Respon itu dengan iman. Tanpa dibayangi ketakutan-ketakutan. Tapi kita harus mengerjakannya dengan hikmat. Hikmatnya apa? Bentuk hikmatnya apa? Keluarlah dari rumah seperlunya. Tidak perlu berlama-lama. Tetap jaga jarak. Pakai masker. Rajin cuci tangan. Hikmat berbicara ketika kita tidak melakukan semuanya itu karena kesombongan kita, karena kepongahan kita,
maka itu disebut hikmat dan janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Contoh yang lain lagi, ketika Tuhan mulai menyatakan kerinduannya, memanggil umatnya untuk kembali beribadah, mari kita respon panggilan Tuhan itu dengan iman, dengan langkah iman, dengan langkah berani karena iman kita. Kita respon itu dengan berani karena iman kita, saudaraku. Dan kita kerjakan dengan hikmat Tuhan. Contohnya, kita harus siapkan cuci tangan di depan pintu gereja. Kita harus tetap pakai masker. Lalu disediakan cairan disinfektan. Diatur jarak kursinya renggang-renggang. Itu hikmat, saudaraku. Dan saya percaya ketika contoh 1 dan 2 itu berani kita lakukan, maka kita pun berani meresponi panggilan Tuhan untuk kembali beribadah kepada Dia, memuji dan menyembah Dia. Saya sangat percaya ketika contoh 1 dan 2 itu berani kita lakukan, maka kita pun pasti sebagai orang percaya kita berani meresponi panggilan Tuhan dengan iman kita, dan kita kerjakan dengan hikmat dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kursi diatur renggang-renggang, selesai ibadah, jam-jam ibadah diatur lebih singkat, selesai ibadah ucapkan salam satu dengan yang lain, lalu kemudian segera pulang. Itulah hikmat, saudaraku. Saya berdoa kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Iman membuat kita berani dan optimis menyongsong sebuah tatanan baru kehidupan sebagai anugerah baru dari Tuhan. Amin. Iman membuat kita berani dan optimis menyongsong sebuah tatanan baru kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan. Itu yang kedua, iman dan keberanian. Iman melahirkan keberanian untuk melangkah. Kalau kita berkata, saya punya iman, tetapi tidak pernah mau melangkah, tidak pernah berani melangkah dengan imanmu, maka sesungguhnya itu bukan iman. Orang berkata, saya punya iman, itu harus berani melangkah. Meskipun segala sesuatu belum jelas, seperti Abraham melakukan hal itu, kita pun harus berani melangkah. Karena itulah iman, saudaraku. Segala sesuatu yang sudah jelas tidak perlu iman lagi. Tetapi ketika kita berani melangkah, karena iman kita, meskipun segala sesuatu belum jelas, itulah iman. Haleluya. Yang ketiga, iman dan kepastian. Ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan perhatikan ini baik-baik. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, iman selalu bicara tentang kepastian. Dalam iman tidak ada ruang untuk keraguan-raguan. Di dalam iman tidak ada ruang untuk mudah-mudahan, keraguan-raguan atau mudah-mudahan. Ragu-ragu dan mudah-mudahan bukanlah iman, saudaraku. Iman itu selalu berbicara tentang kepastian. Orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang sedang berjalan di atas jalur kepastian. Tidak ada kepastian yang absolut di bawah kolong langit ini selain di dalam iman, saudaraku. Tidak ada kepastian yang absolut di bawah kolong langit ini. Tidak ada kepastian yang mutlak
di bawah kolong langit ini selain di dalam iman. Hanya iman di dalam Yesus yang memberi jaminan kepastian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Hanya iman di dalam Tuhan Yesus yang memberi jaminan kepastian dalam segala sesuatu. Sadar atau tidak sadar, ketika kita memberi perhatian terus-menerus pada situasi seperti sekarang ini, sebenarnya kita sedang membangun hidup kita di atas ketidakpastian. Cepat atau lambat, kehidupan yang seperti itu akan roboh, saudaraku. Namun ketika kita memberi perhatian pada pertumbuhan iman kita, kita memberi perhatian kepada kesehatan iman kita, sebenarnya kita sedang membangun hidup di atas kepastian yang mutlak, di atas kepastian yang absolut, yaitu iman kita. Semakin lama akan semakin kuat orang yang membangun hidupnya di atas iman, yang memperhatikan pertumbuhan imannya, yang memperhatikan kesehatan imannya. Ia sedang membangun hidup di atas kepastian yang mutlak. Semakin lama akan semakin kuat hidupnya. Semakin lama akan semakin berkembang sesuai dengan janji firman Tuhan. Sebuah kualitas hidup yang semakin hari semakin berkembang ke kiri dan ke kanan sesuai janji Tuhan. Menjadi kepala dan bungaran ekor. Akan berhasil dan beruntung. Itulah janji Tuhan. Pada waktu kita terus fokus memperhatikan bagaimana iman saya bisa bertumbuh. Bagaimana iman saya bisa sehat terus. Maka kualitas hidup sesuai dengan janji Tuhan, itulah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Kita yang rindu memiliki sebuah kehidupan yang jelas dan pasti, tentunya akan terus antusias membangun hidupnya di atas iman. Amin, saudaraku. Iman yang terus bertumbuh, iman yang terus berkembang adalah iman yang sehat dan hidup. Dan iman yang hidup dan sehat menghasilkan kehidupan yang penuh kepastian dari Tuhan. Haleluya. Mari kita melangkah pasti dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Mari kita melangkah pasti di dalam iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Iman dan pastian. Iman membuat kita melangkah pasti bersama-sama Tuhan